94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Yap, untuk obrolan tentang kesehatan di setiap hari Jumat siang ya kan. Ada banyak hal yang akan dibahas. Jadi buat Anda yang mungkin mau ikutan ngobrol bersama dengan kita silahkan kirimkan melalui WhatsApp di dua nomornya Good News ya. Atau Anda yang membutuhkan layanan kesehatan dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto bisa langsung menghubungi ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang di Jalan Dokter Cipto atau Anda bisa buka dulu di Instagramnya gitu ya. Di sosial medianya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, di situ juga ada banyak informasi dan edukasi tentang kesehatan dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dan siang hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom saya bersama dengan Dr. Max. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Sehat? Iya. Ini di rumah sakit atau Saya sedang di luar rumah sakit. Oh, oke. Berarti nggak pas jaga ya, Dok ya? Enggak, jaga malam saya hari ini. Nggak apa. Tapi tetap ya karena walaupun ini orang bilangnya ada cuti bersama, rumah sakit tetap beroperasi gitu ya. Betul. Jadi nggak ada libur. Oke, dan hari ini kita akan bahas satu topik yang hari-hari ini tuh sedang lumayan apa ya? Lagi jadi hit gitu ya atau trending topik gitu kalau orang nyebutnya atau FYP gitu ya. Berapa orang menyebut itu. Ini ada kita bahas tentang hantavirus. Betul ya, Dok ya? Betul, ada virus yang sedang Oke. marak ya. Iya betul. Nah, ini mungkin buat Anda yang belum pernah dengar tentang hantavirus, jujur Ningrum juga dengar karena lihat gitu ya dari beberapa apa namanya, mmm, yang berseliweran lah gitu di sosial media kalau kita scrolling, kalau kita lihat itu pasti ada, tulisannya hantavirus lah atau apa, pokoknya dari hanya berdasarkan itu. Jadi kalau siang hari ini kita mau bahas bersama dengan Dokter Max, buat Anda yang mungkin punya pertanyaan tentang ini, boleh silahkan untuk, join barengan kita. Oke, pertanyaan yang pertama, hantavirus ini apa dulu deh, Dok? Oke, hantavirus ini sendiri kan merupakan virus Mhm, ya yang disebarkan oleh tikus mhm. ya, tikus atau hewan-hewan pengerat lainnya. Oh, Kalau jadi di nggak cuma Amerika, tikus? betul nggak cuma tikus. Kalau di Amerika mungkin bisa disebabkan oleh pengerat seperti tupai atau tikus dari rusa, Mhm, deer mouse ya. Kalau di luar negeri itu namanya deer mouse. Ya, kalau di Indonesia mungkin dari tikus saja mungkin ya, kurang mhm, lebihnya. mhm, Kebanyakannya seperti itu. Ya, untuk virus ini sendiri ini merupakan penyakit zoonosis. Apa sih zoonosis itu? mhm, Zoonosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau lain-lainnya. Ya, dan mhm, ini ditularkan dari hewan pengerat biasanya, mmm, hewan atau pengerat, dan kemungkinan bisa disebarkan ke manusia juga. mmm. Oke. Oke, jadi penyakit ini, ditularkannya oleh hewan pengerat, nggak cuman tikus gitu ya, Tapi terutama tikus ya, terutama terutama. tikus, betul, terutama tikus. Jadi nggak cuma hewan, nggak cuma tikus tapi terutama gitu ya. Kasus yang lebih banyak ditemukan itu memang dari tikus. Jadi dia sebetulnya dari hewan ditularkan kepada manusia, prinsipnya seperti itu ya, Dok? Iya, tapi kalau untuk hantavirus sendiri, Mhm, itu jarang sekali dia mhm, mengenai manusia. Untuk mmm, dalam 13 tahun yang lalu sendiri, pernah terjadi sebuah pandemi di mhm, Amerika juga. Dan itu sangat minim yang terkena manusia. Mungkin mmm, untuk yang manusia sendiri, itu yang sudah terpapar lama atau imun tubuhnya sedang turun. mmm. Nah, kalau gejalanya, Dok, mungkin? Untuk gejalanya sendiri, Mhm, sejujurnya hantavirus ini ada dua gejala. mhm, Yang berbahaya tentunya yang jika sudah menyerang ke paru-paru atau jantung. Ya. oke, Nah, mungkin untuk gejala yang paru-paru jantung bisa dilihat ya, kayak seperti sesak, mhm, ya, gangguan nafas, ya. mhm, Kemudian untuk lain-lainnya di luar
gejala paru itu bisa demam tinggi, pegal linu, flu-like syndrome lah. Ya, Hmm, hmm, nyeri-nyeri hmm, punggung, sakit kepala, lemas, mual, mirip-mirip gejala seperti COVID, hmm, tapi yang Omikron ya, hmm. tapi tidak ada anosmia dia. Dia hanya Oh. demam tinggi, lebih ke mialgia atau pegal-pegal berat, kemudian nyeri punggung, sakit kepala, mual, muntah, ya. Jadi gejalanya itu tidak khas, ya. Nggak tahu kita bahwa Hmm, ini beneran bisa kena banyak, apakah ini beneran hantavirus atau yang lain-lain. hmm, hmm. Kalau gejalanya ini dia nggak punya gejala khas yang benar-benar ini mencirikan hantavirus. Bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis bahwa ini adalah hantavirus, dok? Tentunya untuk hantavirus sendiri kita, kalau sebagai dokter, kita mengeceknya dengan mempertanyakan. Hmm, Bertanyakan riwayat pasien, apakah ada riwayat bersih-bersih rumah di ruangan yang kotor, yang ruangan lembab, hmm, riwayat yang lokasi yang banyak tikus. Itu menjadi salah satu pertanyaan penting menjadikan ini sebagai diagnosis banding. hmm, Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengecek? Kita melakukan pengecekan PCR, sama seperti COVID juga ya. hmm, Untuk pengecekan PCR, apakah dia benar hantavirus atau tidak. hmm, Ya, jadi masih belum ada kepastian untuk waktu gejala awal ini menentukan dia hantavirus atau tidak. hmm. Oke. Begitu. Jadi memang ada pemeriksaan penunjang gitu ya yang me- mem- yang akan menegakkan diagnosis bahwa ini hantavirus atau bukan gitu. So far sih memang kalau Ningrum lihat berita di Indonesia sendiri belum ditemukan gitu ya, dok ya. Justru di Indonesia sudah ada. Oh, sudah ada. Mm-mm. Terus? Dari tahun 2024 hingga Hmm, 2026, ini mm-mm. ada total sekitar 23 kasus. Oke. 20 dinyatakan sembuh, 3 meninggal dunia. Hmm, Nah, di Indonesia sendiri saya tidak mau nyebutkan ya daerah mananya ya. mm-mm. Tapi ya di luar Semarang lah intinya. Ya, itu masih ada 3 Mm-mm. yang sudah terkonfirmasi. Hmm. Ya, itu. Kalau di Indonesia seperti itu. Oke. Nah, ini kan tadi kalau dia dari binatang, dari hewan pengerat, dari tikus inilah ya kita sebut begitu, yang menularkan ke manusia. Tapi ini bisa nggak sih menular antar manusia sendiri gitu? Karena ini gejalanya mirip tadi yang disampaikan oleh dokter Max, like flu gitu kan, ya ya, Flu-like syndrome ya. flu like syndrome. Ya, sangat rendah kemungkinannya ini terjadi seperti COVID. Kenapa Hmm, saya bisa bilang gitu? Menurut beberapa penelitian, mm, bahkan 13 tahun lalu waktu pandemi, nggak sampai pandemi juga sih, mm, mm, waktu ada masalah hantavirus ini di luar, mereka menyebutkan bahwa CDC ya, mm, CDC atau Pusat dari Pencegahan Infeksi Menular mm, dan lain-lain, itu menyebutkan bahwa penularannya itu sangat minim terjadi pada manusia. Ya, mm, tapi apakah bisa terjadi pada manusia? Bisa mm, terjadi ketika menghirup partikel-partikel debu mm, yang terkontaminasi dari urin yang kering, dari mm, kotoran tikus yang mengering, kemudian menyentuh benda-benda yang terkontaminasi, mm, kemudian terkena gigitan tikus tersebut, mm, atau terkena cairan dari hewan tersebut. Ya, mm, nah virus ini bisa masuk lewat saluran nafas, bisa, bisa terkena dari luka yang terbuka, bisa juga. mm, Ya, jadi yang harus diperhatikan itu. mm. Itu untuk mekanisme penularannya ya. Oke. Nah, tadi kan yang disebutkan oleh dokter Max tadi di Indonesia ada yang sembuh, ada yang meninggal. Nah, apa sih yang menyebabkan kemudian virus ini menjadi berbahaya dan kemudian menjadi fatal? Iya, yang saya jelaskan tadi waktu di awal ya, Mm, virus ini berbahaya ketika dia sudah menyerangnya jantung dan juga paru-paru. Ya. mm, Kebanyakan dari mereka yang sudah terkena bagian paru-paru hingga jantung, ini resikonya 30 sampai 40% fatalitasnya. mm, Ya, cukup tinggi ya, mm, hampir setengah. Nah, kebanyakan yang sembuh itu mereka mengalami yang gejala namanya hemorrhagic fever
dengan gangguan ginjal. Apa sih hemorrhagic fever? Itu lebih ke pendarahan. Sama seperti demam berdarah. Demam berdarah sendiri kan ada demam berdarah, Mm-mm. hemorrhagik. Nah, sama di hantavirus juga ada hemorrhagic fever, ya. Tapi ini disertai dengan adanya gagal ginjal Mm. atau gangguan ginjal. Tidak sampai gagal ginjal, mungkin gangguan ginjal terlebih dahulu. Nah, apakah yang mengenai paru-paru itu bisa terkena di ginjal juga? Tentu saja bisa. Ya, makanya yang kalau sudah sampai kena paru-paru itu yang lebih berbahaya. Ya, Mm. Oke. Nah, ini kalau misalnya eh, pengobatan nih dok, Pak, apa yang harus dilakukan deh kalau kita, karena kan ini gejalanya tadi ya, like fevernya itu eh, betul. orang akhirnya misalnya kita sebagai orang yang awam kan juga nggak bisa membedakan gitu loh. Ini penyebabnya apa nih gitu? Oke, untuk pengobatannya sendiri, utamanya harus harus waspada. Ya, kalau Mm, misalnya merasa emang demam tinggi, mm, tidak ada kesembuhan, punggung pegal dan lain-lain, baiknya ke dokter umum terlebih dahulu. Kita mm, kontrol ke dokter umum, mm, kita periksa. Karena untuk virus sendiri, sama seperti COVID, obatnya itu tidak ada. Obat yang spesifik untuk menyembuhkan itu tidak ada, hanya antivirus. Dan mm, antivirus itu kan minumnya sangat banyak sekali, ya. mm, Dan itu bikin lemes juga, ya. mm, Mungkin itu untuk pilihan terakhir itu antivirus. Tapi untuk gejala-gejala awal, baiknya kita obati yang untuk gejalanya saja. Demamnya kita obati. Semisal dia cairan tubuhnya kurang, berarti kita ke rumah sakit, kita diinfus dan lain-lain. Ya, perbaiki cairan. Minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Itu yang paling penting. Menjaga kebersihan, menaikkan sistem imun, itu penting sekali. ya. Menaikkan sistem imun. Nah, pencegahan sekarang dok. Pencegahannya ya. Mm, Ya, paling penting itu pencegahannya menaikkan sistem imun tadi, menjaga tubuh tetap fit, mm, aktivitas makan makanan juga yang sehat tentunya, mm, banyak daging dan juga sayur. Dulu kayak sempat saya jelaskan ya, makan makanan itu pentingnya makan mm, makanan yang tinggi protein, ya. mm. Kemudian pencegahan yang paling utamanya itu pengendalian tikus, ya. Karena kan masalah terberatnya sebenarnya di tikus. Ya betul. Tutup akses masuk tikus, kelola sampah yang baik, hindari penumpukan barang lembab, Mm, simpan makanan tertutup. Kenapa simpan makanan tertutup? Karena resiko hinggapi tikus juga kan. ya. Kemudian cara yang aman membersihkan kotoran tikus sendiri, Mm, itu jangan menggunakan sabu kering atau vacuum cleaner. Ya. mm, Kenapa? Karena virusnya itu dapat berterbangan ke udara. mm, Langkah yang benar utamanya dalam membersihkan kotoran tikus, itu gunakan masker dan sarung tangan. Ya. mm, At least kita sudah tutupi hidung kita. Ya. mm, Dengan masker untuk mencegah. Kemudian semprot disinfektan pada area yang dicurigai terkenanya kotoran tikus atau kurin tikus, ya. Didiamkan 5 sampai 10 menit baru dibersihkan dengan kain yang basah, mm. ya. Itu yang penting diperhatikan. Ya, Karena sumber penularan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Apalagi ya kita di betul. Indonesia ini kan lingkungan kita kan padat penduduk. Betul. Ya, untuk higienitas kita menurut saya kita masih sangat kurang ya. Mm, mm. Bahkan setelah COVID menurut saya kembali menurun menurut saya. Ya. Apa namanya kebiasaan hidup bersihnya balik lagi gitu ya. Betul. Oke, ini si hantavirus pulmonary syndrome ini atau orang menyingkatnya sebagai HPS gitu ya. Kenapa Betul. terus kemudian ini kan tadi kalau Dokter Max sampaikan ini sebetulnya sudah 13 tahun yang lalu sudah pernah. Sudah pernah ada tapi ya tidak Yes. sampai yang berat. Ya, betul. Kenapa hari-hari ini kemudian menjadi booming dan menjadi bahasan lagi? Apakah karena kasusnya sekarang meningkat atau seperti apa sih, Dok, sebetulnya? Ini karena kasus yang dari kapal pesiar itu ya. Hmm. Ya kan kan kapal sejujurnya untuk tikus-tikus itu sudah nggak berada masuk kapal sejujurnya. Hmm, hmm, hmm. Ya, Harusnya mungkin ya. yang jadi masalah mungkin saat itu mungkin ada tikus yang dia mungkin menginfeksi, Hmm, ya jadi kotoran dari urin, mungkin menghidap ke makanan, mungkin saja bisa ya.
mm, sampai 40 orang kalau tidak salah kemarin diisolasi terlebih dahulu untuk mm, memastikan apakah benar terkonfirmasi virus Hanta. Ya, karena di sana mungkin lagi panas-panasnya, mungkin di Indonesia juga ikut nimbrung nih tentang hantavirus ini. Ya ternyata emang ada ditemukan dari beberapa daerah kita ya, mm, mm, sudah ada 3 yang terkena, yang terkonfirmasi bahwa terkena hantavirus. Cuma yang berbahaya itu kan yang terkena bagian paru-paru. mm, Ya. Untuk yang sisanya itu tergantung dari gejala. Dan hantavirus itu tidak cuma satu. Hantavirus itu banyak jenisnya. Bahkan oh, dari jurnal yang saya baca itu dia 20 dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya hantaan virus, ada yang namanya undervirus, ya. Kemudian ada yang namanya dobara virusnya banyak ya. Ya. Tapi utamanya yang paling penting bukan masalah virusnya ini hanta dan lain, yang masalah itu menjaga kebersihannya ya. mm. Ya, ini menarik gitu ya. Ini kan sempat buka nih beberapa ini artikel yang membahas. Ternyata kalau di Indonesia seperti yang disampaikan Dr. Max, ini bukan hal yang baru gitu ya. Atau Betul, atau artinya sebetulnya di Indonesia itu sudah ada, cuman tadi semacam fenomena gunung es gitu ya. Dia yang di bawah besar gitu, tapi nggak kelihatan. Karena tadi gejala secara umumnya seringkali tidak disadari gitu ya. Orang justru cenderung misalnya demam tinggi gitu. Orang cenderung ke demam dengue atau DPD atau eh, tifoid atau si rekannya yang ditularkan oleh tikus misalnya leptospirosis gitu. Jadi tidak yang selama ini jujur saya nggak pernah dengar kemungkinan ke hantavirus ini gitu kan dok? betul. Itu sangat minim terjadi juga ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dan apa namanya, kalau membedakan dengan leptospirosis itu mungkin lebih gampang ya. Tapi Mm, kalau membedakan dengan demam berdarah, ini mungkin ada rawan. Apalagi dengan demam berdarah dengan infeksi yang sekunder. Ya, mm, mm, maka utamanya kita atasi gejala awalnya terlebih dahulu. Dan ini virus ini sangat minim tertular dari manusia ke manusia. mm, Jarang ya. Biasanya dari hewan pengerat yang saya bilang tadi ke manusia. mm, mm. Karena ya saya bilang lagi tidak seperti COVID tapi gejalanya mirip. Ya. Ya. Kemudian apakah bisa tertular dari manusia ke manusia? Sangat minim. Saya bilang berarti ada ya. Mm-mm, Ada jika kita berhubungan langsung dengan orang yang terinfeksi dengan jangka waktu yang lama. Itu resikonya tinggi. Sama kayak hepatitis ya. mm-mm. Orang-orang yang di rumah yang berkontaminan lama, itu Mm, tentunya ada penanganannya sendiri juga. Gitu. ya. Jadi memang eh apa ya si pendamping gitu ya istilahnya. Nah, dok kalau ini hantavirus ini sudah seorang sudah terinfeksi hantavirus gitu ya. Terus dia udah ditanganin gitu, istilahnya udah mendapatkan pengobatan, udah intervensi medis gitu lah ya. Itu bisa sembuh total nggak sih dok? Atau sekali dia terkena hantavirus dia punya tadi em, ada sesuatu yang di dalam tubuhnya yang terjadi gitu. Ya, jadi gini, jika terdeteksinya lebih awal dan segera mendapatkan penanganan, ini itu tergantung dari jenis hantavirusnya juga. Kan banyak tadi dia apa Mm-mm, virus-virusnya ya. mm-mm, Kecepatan dari dokter sendiri juga berpengaruh ya dalam mendiagnosis. Kalau sudah sampai kena ke ginjal atau paru-paru mungkin jadi efeknya ke jangka panjang ya. mm-mm, Kalau misalnya tidak terjadi gagal nafas atau gangguan ginjal dan fungsi baik, mungkin kasus ini bisa menjadi baik. Memberat jika sudah ada komplikasi yang saya bilang tadi, kena ke paru, ke jantung, ya. Seringkali ini dapat berpengaruh untuk kedepannya. Meskipun sembuh, mungkin kalau sampai yang komplikasi seperti itu, mungkin pasien lebih dapat mengalami penurunan toleransi terhadap aktivitas, gangguan cepat lelah, gangguan fungsi paru mungkin ringan untuk beberapa jangka waktu, mm, ya. Tapi kalau sudah sampai ginjalnya rusak, nah itu yang berbahaya ya. Kalau mm, sampai ginjal rusak. Makanya itu pendekatan atau penanganan yang tepat itu penting sekali. Tepat dan cepat. mm. Iya, jadi pendekatannya adalah cepat dan tepat. Cuman masalahnya karena gejalanya itu tadi yang sangat mirip dengan influenza biasa gitu ya. Orang seringkali kan mengabaikan, Dok. Betul.
Maka dari itu kan kita kan tangani yang bagian untuk gejala utamanya sendiri. Ya. Mm, Jika gejalanya sudah membaik, berarti kan tubuh kita berfungsi sudah mulai kembali normal. mm, Ya, imun kita sudah mulai meningkat juga. Ya, makanya kan kalau misalnya virus itu kan dia kan sejujurnya mm, penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri. Virus itu kita tidak jarang sekali memberikan kalau misalnya kena virus, mm, infeksi virus, itu jarang sekali kita memberikan antivirus. Hanya kita obati gejala. Kenapa? Karena tubuh sendiri itu dapat melawan sendiri, tidak bedanya dengan bakteri. Ya. mm, Apakah bakteri bisa dilawan oleh tubuh? Tentu bisa. mm, Tapi kebanyakan kita menggunakan obat yang namanya antibiotik, ya, mm. antibakteri. Itu Kalau betul. antivirus itu sangat jarang kita berikan karena tubuh sendiri itu merespon sendiri. Mm, Ya. Kalau respon tubuh bagus dengan obat-obatan untuk gejalanya sudah membaik, ya semoga saja ada perbaikan yang lebih lanjut ya. Tapi mm, kalau sudah sampai terkena komplikasi, itu jarang sekali juga kita berikan antivirus. Kalau sampai tidak bisa sama sekali, baru mungkin senjata terakhirnya antivirus. mm, mm. Ya, begitu. Oke, artinya yang tadi yang pertama adalah naikkan imun tubuh. Coba yang pertama adalah jaga kebersihan gitu ya. Tapi terus imun tubuh ini penting gitu ya. Karena virus ini self-limiting disease kan gitu ya. Betul. Jadi kondisi tubuhnya kita itu harus diperbaiki gitu ya. Gimana biar bisa melawan virus-virus ini gitu. Jadi buat Anda yang mungkin merasa bahwa aduh ini lingkungan tinggal atau lingkungan kantor atau lingkungan tempat bekerja atau lingkungan apapun ada banyak tikus misalnya atau ada tikus di situ ya eh silakan tadi lakukan pembersihan tapi seperti yang dipesankan oleh Dokter Max dengan cara yang benar. Ya kan, Dok? Betul. Pakai masker, pakai disinfektan, ya. Jangan langsung terkena cairan dari pengerat itu sendiri, ya. Mm-mm. Jadi harus pakai sarung tangan juga, ya. Oke, jadi jaga kebersihan, jaga ini kayak kayak semacam pada waktu kita pandemi ya. Betul. Langkah hidup sehat gitu ya, jaga kebersihan, jaga imun tubuh, terus kalau dulu kan berjarak, ini bukan lagi ditularkan manusia kepada manusia, ini justru kita bikin jarak sama tikus gitu. Betul. Dan kalau misalnya si hantavirus ini menyerang seseorang gitu, dia harus terawasi di rumah sakit dengan rawat inap, lalu tadi kayak diisolasi gitu nggak sih dok? Perlu nggak hal-hal seperti itu? Kalau menurut saya karena ini penularannya bukan dari manusia ke manusia, Mm, sejujurnya isolasi bukan menjadi salah satu ini ya pencegahan ya. Karena apa namanya utamanya kan sejujurnya kan dari yang pembersihan tikus sendiri. Tapi kalau misalnya emang gejalanya membaik dengan obat-obatan biasa, mungkin di rumah tidak masalah. mm, mm, Dengan syarat di rumah yang menjaga harus imunnya tubuhnya fit mm, dan mengerti cara menangani seperti waktu kita COVID dulu. Mungkin tidak seketat COVID, malahan saya bilang. mm. Karena untuk chance terkenanya sendiri antara manusia ke manusia sangat minim. Oke. Aerosol yang ditimbulkan juga kan karena dari kencing-kencing tikus. Nah, kita harus cari tahu dulu tuh di rumah tuh kencing tikusnya atau kotorannya di mana. Mm, mm. Oke. Hmm. Eh, kapan kita harus waspada dan curiga bahwa ini adalah hantavirus dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, untuk awalnya itu kita harus tetap waspada apapun gejala yang kita rasakan. Mm, Ya, karena untuk pemeriksaannya sendiri kan kita juga sangat minim sejujurnya di mm. Indonesia. Ya, Oh, ya kan untuk mengecek dia virus apa kan tidak sih semua rumah sakit itu ada. oke. Begitu. Mhm. Kadang ya Oke. kita nggak tahu juga ini sejujurnya terkenanya apa. Ya, karena gejala-gejala tersebut kan lebih ke flu-like syndrome yang seperti Mhm, saya mhm, bilang mhm, tadi. mhm, mhm. Risiko meningkat jika ada kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang banyak tikus. Makanya dari pertanyaan itu penting sekali. Ya, Pertanyaan pertanyaan, diagnosisnya ya. pertanyaan-pertanyaan untuk gejala-gejala pasien itu penting sekali.
Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi memang eh apa bisa dibilang pertanyaan yang dilajukan oleh dokter pada saat memeriksa itu Penting. gimana? Tuh Dan ya. apa namanya? Mm-mm, Kalau misalnya dia sudah sampai komplikasi seperti ginjal, mm-mm. paru-paru, bahkan demam berdarah pun bisa terkena bagian masalah paru-paru juga, gitu. Hmm, Ya, oke. jadi Mm-mm. gejala-gejalanya masih belum khas untuk Ya, menentukan dia ini hanta atau tidak. oke. Ini ada pertanyaan yang bagus banget. Selamat siang, Dok. Apakah ada vaksin atau obat khusus untuk hantavirus? Vaksin ada, Hmm? vaksinnya ada, tapi tidak ada di Indonesia. Oh ya? Vaksinnya ada, Heeh. tapi juga belum diresmikan. Oh. Ya, dia belum diresmikan secara global karena ini masih melakukan uji trial dan ini sudah dilakukan cukup lama ya, Sebetulnya. bahkan Hmm. dari tahun 2000 ke bawah tuh sejujurnya yang dari Cina sudah maaf, sudah apa namanya, sudah melakukan penelitian ini cukup banyak ya. Cuma ya sekarang masih diuji trial dan belum diresmikan, belum pernah diresmikan. Ada tapi belum pernah diresmikan. Ya. Jadi memang ada, tapi belum masuk di Diresmikan. Indonesia dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu ya. Betul. Hmm, jadi tadi ya caranya bersihin rumah, tutup makanan, jangan hirup debu di gudang atau tempat-tempat yang banyak tikus Pakai dan masker lebih tepatnya. ya lebih masker ya. Menghirup kan kita nggak bisa lihat soalnya. Betul Menghirup kan? debu. Pakai masker, sarung tangan gitu ya. Eh terus tadi ada juga ini ada pertanyaan. Dok, ini kan lewat kotoran air seni. Tapi kalau lewat gigitan bisa nggak penularannya? Bisa, lewat gigitan bisa. Mm-mm. Ya, yang saya bilang tadi bisa terkena karena aerosol ke debu karena kotoran. Bisa juga kena cairan, cairannya dipipisin misal, Mm-mm. dipipisin binatang yang mengidap virus ini Mm-mm. bisa saja terkena kulit kita yang kita nggak bersihkan atau kita jorok ya, misalnya ya. Atau terkena gigitan, itu bisa aja terkena. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bisa saja terkena gitu. Em, Buat Anda yang mungkin mau nanya boleh ya. Ini masih kita ngobrol bersama dengan Dokter Max. Kita ngomongin tentang hantavirus gitu. Cuman memang ternyata ini bukan virus yang baru di Indonesia. Tuh, ini udah lama. Ini udah lama. Kalau makanya orang kalau selama ini mungkin kayak ini virus dari luar gitu ya. Karena hebohnya itu tadi kasusnya di luar terjadi di luar terus kemudian ini ada terjadi di luar. Padahal sebetulnya kalau kita cek fakta di lapangan ini sudah terjadi Cukup lama. berpuluh ya berpuluh tahun lah gitu ya di Indonesia. Cuman memang bukan sebuah pandemi karena dia tidak bisa ditular. Belum atau kecil kemungkinan ditularkan antar manusia ke manusia. Yang ada adalah Betul. dari hewan ke manusia, gitu kan. Oke, Shalom mau tanya, ini tapi pertanyaannya berbeda dari topik, boleh nggak? Oke, boleh lah ya, Dokter Max boleh jawab lah. Ya. Boleh. Dok, kalau badan dan kaki kaku, kalau mau jalan susah diangkat, itu kenapa ya dok? Terima kasih. Ini banyak ya penyebabnya ya. Badan Oh, kaku, kaki sulit diangkat. Apakah sulitnya juga dilihat dulu. Sulitnya apakah satu sisi saja atau semua sisi? Karena penyebabnya itu bisa banyak. Bisa satu, mungkin imun tubuh turun. oh ya? Dua, resiko gejala stroke bisa saja. Hmm, Kencing manis juga bisa. betul. Ya, Hmm, mungkin dari tiga itu kalau dari saya ya. Mungkin masih banyak lagi, cuma utamanya itu kalau menurut saya. Saya ketemu ah, pasien misalnya dia hmm, badan kaku, susah ini. hmm, Saya curiga pasti antara stroke atau dia emang ada kencing manis. hmm. Artinya butuh pemeriksaan lebih lanjut, nggak bisa Betul, cuman hanya dengar ceritanya gitu ya. betul. Banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan. Karena Betul. kan bisa banyak hal. Bisa sarafnya kejepit juga. Ya, ya. Bisa, dan masih banyak lagi. Dan ini juga harus dilihat usianya berapa gitu ya. Terus Betul, faktor resikonya itu selama ini bagaimana gitu. Itu terus pemeriksaan fisiknya juga diperlukan. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan ini begini gitu.
perlu untuk ini ke dokter aja Bu atau Bapak ke rumah sakit Panti Asuhan Dokter Cipto juga bisa. Awalnya ke dokter umum dulu ya kali ya. Mungkin kalau misalnya sudah sampai Mm-mm. ada kelemahan anggota gerak, Mm-mm. sampai lemes banget, Mm-mm. benar-benar lemasnya atau tidak bisa digerakkan, langsung ke IGD juga nggak masalah. Ya, Oke. Ah, tapi kalau misalnya masih bisa bergerak gitu, itu ke dokter spesialis apa atau ke dokter umum dulu atau seperti apa sih dok biasanya kalau gitu? biasanya baiknya sih ke dokter spesialis saraf. Kalau menurut saya Oh, baiknya. dokter spesialis saraf gitu ya. Sekarang singkatannya N, SPSN, neurologi ya. neurologi, Oh. betul. Jadi cari ke dokter yang belakangnya SPN, neurologi. Atau S kalau misalnya belum diganti ya, Oh, atau oh S. ya ada S kan? Nah, makanya saya Nah, tanya ya. N atau S nih sekarang namanya. Nah, itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya bagaimana harus ke dokter apa? Ke dokter spesialis saraf atau neurologi. Kalau mau atau belum jelas ke dokter umum dulu boleh. Tapi kalau ada keluhan yang sampai kemudian gak bisa benar-benar lemes gitu ya, nggak bisa jalan atau seperti apa ke unit gawat darurat atau IGD, instalasi gawat darurat bisa untuk nanti dokternya yang akan mengarahkan harus rujuk ke apa gitu Guntur Sally ya biasanya seperti itu. Oke balik lagi ke si hanta virus ini. Ini kan kita nggak bisa dalam artian gini dok. Misalnya nih tempat kerjanya dia ada banyak tikus dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak ngerti kan kapan penularan itu terjadi gitu. Tapi biasanya kalau pertanyaan dari dokter itu merujuknya ke berapa hari terakhir atau masa inkubasinya seperti itu gimana sih dok? Masa inkubasinya cukup lama ya kalau misalnya hantavirus. Oh Seingat ya? saya, hmm, itu sekitar 3 sampai 4 minggu sampai benar-benar terkonfirmasi dan Wih. gejala-gejalanya. Iya, cukup lama ya. Heeh. Makanya itu kan sangat jarang sekali sejujurnya. Kalau Heeh. emang tubuh-tubuh kita kuat ya, kebanyakan sih kuat ya. Makanya sangat minim juga sejujurnya. Dari kedua Oke. dari 2024 sampai sekarang ya tergolong ada tapi ya tidak sampai yang menjadi masalah suatu nasional gitu. Enggak. Oke, ini nih pertanyaan yang menarik tadi dari apa yang disampaikan Dokter Max. Kalau imun tubuh kita kuat, mungkin kita terpapar, tapi dia sudah virus ini bisa dikalahkan oleh imun tubuh kita gitu, Dok. Bisa, Oh. bisa. Mungkin yang kita kalau misalnya tubuh imun tubuh kita kuat, kita cuma obat-obat itu untuk gejalanya saja biasanya. Yang Hmm, menjadi masalah sejujurnya kalau misalnya udah sampai sesak berat, sampai oke. terkena jantung, ya. Nah, Hmm, itu biasanya orang-orang biasanya ya, pasien-pasien itu datang setelah ada masalah seperti itu. sesak nafas ya. Sesak nafas, Hmm. sesak nafas, nafasnya jadi berat. Biasanya ke IGD saat ada gejala-gejala seperti itu. Kalau nggak ada gejala-gejala seperti itu, biasanya mereka ke dokter umum terlebih dahulu, Ya. mungkin menyarankan untuk cek lab dan lain-lain dan diberikan obat dan sembuh. Biasanya gitu, kebanyakan. Oke, jadi kalau misalnya bisa saja sih kita mungkin terpapar, tapi karena imun tubuh kita oke, imun tubuh kita kuat, terus hanya muncul gejala ringan, tapi tidak sampai dia yang berat gitu, jadinya gitu ya. Betul. Oke, artinya memang ya udah, kalau Anda tahu bahwa kondisi lingkungan Anda begitu, Anda mencoba untuk membersihkannya, tapi jangan lupa perkuat dulu imun tubuhnya kita. Makannya yang bergizi, yang baik gitu ya, terus istirahatnya juga oke gitu kan. Kondisi tubuhnya itu diperbaiki dulu. Hal ini yang menjadi hal yang penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, si hantavirus ini, kalau dulu waktu kita COVID kan selalu ngomong bahwa ini untuk orang dengan komorbid gitu ya, atau penyakit-penyakit yang sudah ada gitu, misalnya diabetes lah atau hipertensi itu kan biasanya jadi lebih berat. Apakah hantavirus itu juga sama dok untuk ketika Sama, dia sama seseorang? sama. Ya, Hmm, tentu penyakit-penyakit tersebut pasti menjadi suatu pemberat ya. Tidak hmm, cuma di hantavirus, tapi di semua penyakit. Mungkin untuk penyakit-penyakit seperti komorbid ini menjadi salah satu pemberat ya. hmm. Resikonya juga mungkin penanganannya lebih ketat dan lain-lain. Oke, jadi memang pencegahannya harus lebih diperhatikan gitu ya. Gimana dia ketika mungkin orang yang sudah punya komorbid diabetes lah atau
hipertensi, ketika dia mau bersih-bersih, ketika dia mau lakukan sesuatu, dia harus benar-benar jaga imunnya dulu, jaga ini apa alat pelindung diri lah istilahnya ya. Kalau dulu ngomongin APD seluruh tubuh ini tangan Betul. pakai sarung tangan, pakai masker, pakai sepatu boot misalnya gitu ya dok ya. Iya, intinya ya untuk membersihkan kita harus ada alat-alat untuk melindungi diri kita juga kan ya. Iya betul. Kita harus punya alat pelindung diri. Ini sama seperti kalau kita ngomongin kalau yang misalnya dia bekerjanya memang di bagian kebersihan, katakan yang harus selalu berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Ini emang perlindungan dan imun tubuhnya harus baik juga kan? Iya, mungkin pakai masker ya. Paling utama mungkin paling penting pakai masker sih. Oke, karena dia memang yang utama terhirup dari Betul kan kita, pernafasan ya iya, dok. iya, Hmm, bukan berarti dengan gigitan atau cairan sangat minim bi- enggak juga ya. hmm, Tapi kan salah satu utamanya kan sejujurnya karena aerosol, karena dia dari udara, dia berterbangan kotoran yang berterbangan di udara yang sudah mengering. Kan resiko. Ada nggak kita keciuman kan secara tidak langsung kan nggak langsung terinfeksi nggak. Tapi kalau misalnya imun lagi turun, nah itu bisa aja terkena. hmm, Tapi hmm, kemungkinan juga kecil, tidak terlalu tinggi. hmm, Dan penting sekali utamanya itu masker, karena dia langsung responnya ke paru-paru. hmm, Karena ada tipe yang tadi yang seperti ada bilang, hmm, pulmonary, hantavirus pulmonary syndrome ya, hmm, hmm, atau hantavirus cardiopulmonary syndrome. Jadi nggak cuma HPS saja namanya. hmm. Kadang ada kardionya juga kena, Oh, ya. kardio. Hmm, 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 hmm. gitu. Oke. Tapi kalau sejauh dokternya ini lu tanya, dokter pernah nemuin nggak kasus Wah, hantavirus ini sendiri? tidak ada sih, puji Tuhan. Nggak ada sih, sejauh ini tidak ada. Atau mungkin dia ada, tapi Mm-mm. gejalanya mungkin lebih seperti BB atau flu biasa dan Mm-mm. sembuh, Ya. ya. Mm-mm. Karena ya ini kan untuk obat-obat juga hanya untuk simptomatiknya saja. Mm-mm. Hanya untuk gejala luar lah ya, istilahnya. Betul, Cuman memang kalau walaupun selama ini mungkin jarang ditemuin atau nggak ada, bukan berarti diabaikan. betul. Dan walaupun kita ngomong ini bukan penyakit baru, ia sudah lama ada, tapi memang kayak sembunyi aja gitu ya di balik karena tadi karena gejalanya secara umum seperti penyakit yang lain gitu dan cuman memang dia lebih lebih berbahaya ketika dia menyerang paru-paru dan jantung sehingga bisa menimbulkan kefatalan. Tapi karena sudah ada sebetulnya di Indonesia sejak lama, ya kita wajib untuk Waspada. waspada gitu ya. Yang paling utama adalah mencegah. Itu paling gampang karena secara kalau dikenali dia agak sedikit sulit dikenali kan ya, Dok. Itu sangat sulit dikenali karena gejalanya mirip-mirip semua ya. Hmm, kalau untuk dikenali dia memang agak sedikit dikenali gitu ya, tetapi eh, yang bisa kita lakukan memang pencegahan selalu menjadi hal atau yang bisa dibilang kayak yang lebih baik sih sebetulnya. Nah, kalau buat Anda tadi ya yang disampaikan oleh Dokter Max ya kalau jaga kebersihan gitu ya, lingkungan rumah dibersihkan atau misalnya di lingkungan pekerjaan karena kita nggak tahu lingkungan rumah udah bersih, tapi kerjaan misalnya kita nggak tahu. Nah, kalau untuk anak-anak dok, resiko fatalnya lebih besar nggak sih dibandingkan orang dewasa bila terkena hantavirus ini sendiri? Maaf, boleh ulangi? Oke, kalau untuk anak-anak gitu ya, resiko terjadinya kefatalan kalau terkena hantavirus ini bisa lebih besar atau sebetulnya sama aja dengan orang dewasa? Anak-anak tentunya sama seperti dewasa, ya. Hmm, Tapi tentu potensinya menjadi serius dan fatal ketika yang tadi saya bilang tadi, hmm, terlambat dikenali, terlambat diberikan penolongan medis, hmm, atau sudah terkena ginjal dan paru-paru. hmm. Jadi ya utamanya ya harus dikenali dulu untuk gejala-gejalanya. Gejala awal paling tidak untuk kita tangani gejala-gejala awal supaya tidak merembet lebih jauh. Oke, jadi awal dari gejala awalnya bisa dikenali lebih dahulu. Em, kalau si ini kalau misalnya kita tahu tadi kan kita ngomong kalau dia dikenali di awal dia bisa sebetulnya sembuh gitu.
Cuman persoalannya seringkali orang sudah sesak nafas, orang sudah sampai ke jantung paru, baru dia em, sadar bahwa oh ini ternyata si hantavirus ini. Em, Kalau standar gitu ya, karena itu tadi ya, kita bisa simpulkan satu hal, orang abai karena gejala yang hampir mirip gitu. Orang kalau flu kan, alah cuman pilek aja atau cuman demam aja, cuman mual, muntah gitu ya. Itu menjadi satu hal yang seperti, ya biasa gitu ya. Atau batuk-batuk gitu. Padahal sebetulnya kita harus mulai waspada, jangan-jangan ini terjadi sesuatu gitu ya dok ya. Betul. Gejala-gejala awal seperti demam, lemas, nyeri otot, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi Mm. bukan berarti hanya didiamkan saja. Baik sekali untuk kita cek untuk yang lebih ahli. Ahlinya mana? Ya ke dokter umum berarti Hmm. utamanya. Ya, Hmm. jangan menunggu sampai sesak-sesak dan lain-lain. Kalau udah memang curiga yang demam, sudah berikan obat tidak ada perbaikan, baiknya ke dokter. Oke. Ya, Ya. kadang kan mereka orang-orang tua kadang suka membeli obat sendiri, udahan ya. Langsung dikasih. Kalau yang Indonesia nih tipenya yang suka langsung beli antibiotik sendiri tanpa resep ya itu ya. Nggak boleh ya. Oh ya ini ya penting juga nih ya. Karena eh, diingatkan ya bahwa ini tuh virus bukan bakteri gitu ya. Bakteri. Jadi dia mau diminumin si antibiotik ya iya karena dia virus kan. Betul. Nah, orang sering kelirunya seperti itu. "Oh, udah nganu aja pakai antibiotik." Nah, walaupun di Indonesia sekarang edukasi ini terus berjalan ya bahwa antibiotik tidak bisa dikonsumsi sembarangan tanpa resep dokter. Jadi ini sudah mulai diberikan edukasi hal seperti ini biar eh, lebih sadar gitu ya. Kadang-kadang orang tuh ya itu tadi karena merasa mudah dan lebih gampang atau misalnya minum antibiotik nggak selesai gitu ya. Ini Betul. ini kayak apa sih putarannya seperti itu. Kita jadi ngomongin antibiotik nih karena seringkali influenza paling gampang ini gitu. Padahal itu bisa sendiri virus. Ini virus. Makanya penting untuk kita bisa mengedukasi bahwa ini penyebabnya apa sih? Virus, bakteri atau apa gitu ya. Walaupun kita ngomong si hantavirus atau HPS ini diawali dari binatang dan ini adalah virus. Itu yang paling penting untuk kita tahu ya, Gun Shali. Tetap waspada, tetap berhati-hati. Kalau misalnya tadi paling utama jaga kebersihan. Yang kedua imun tubuh diperbaiki. Kalau Anda membersihkan gunakan alat pelindung diri. Gitu ya, terutama masker. Ini penting ya kalau orang ngomong masker dulu zaman zaman pandemi kita kemana-mana pakai masker. Sekarang merasa bahwa semuanya baik-baik aja gitu ya, ya dok ya. Iya, Padahal sebetulnya juga penting untuk kita menggunakan itu sebagai alat pelindung buat diri kita. Saat bersih-bersih, saat kita nyapu-nyapu gitu ya, atau gunaan dis and is apa? Ya, disinfektan. tiba-tiba kira Disinfektan. susah disinfektan gitu ya. Jadi setiap rumah itu penting untuk ada untuk salah satu membersihkan ini gitu ya, Dok ya. Betul. Jangan kering karena kalau dia kering debunya itu bisa terhirup Betul. dan itu Jangan pakai menjadi vakum cleaner juga ya. oke. Kalau pakai vakum pada saat membersihkan vakumnya ya, Kalau membersihkan vakumnya kan dia sedot-sedot itu angin betul, juga kemana-mana pasti itu. betul. Ya, Jadi bersihkan dengan tadi semprot dulu disinfektannya biar si virus ini eh, mati dulu. Tapi dia bisa bertahan lama artinya virus ini di udara luar ya dok. bisa Hmm. tergantung dari kotorannya apakah sudah dibersihkan atau belum. Jadi resiko penularan ini jadi jauh lebih ini ya. Tikus rumah apalagi atau misalnya di gedung gitu ya. Ini jadi harus penting banget untuk dilakukan pembersihan gitu ya. Kalau sudah sampai ke sesak nafas atau sudah sampai ke jantung atau paru memang resikonya lebih besar lagi untuk menjadi fatal gitu. Kalau Anda mengalami misalnya dia kok flu atau gejalanya semacam flu, batuk, panas, demam tinggi, mual, muntah, lemas, nyeri otot, ya datang ke dokter aja deh untuk cari tahu gitu ya. Nanti dokter ya akan, kalau misalnya dokter tanya bla bla bla, ungkapkan ini boleh kok nanya, ini bisa nggak jadi gejala hantavirus gitu ya, untuk bisa dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain ya dok.
betul untuk pemeriksaan penunjang lain dan utamanya harus jujur sih. Kalau ditanya harus jujur ya Mm-mm. dan detail. Jangan tiba-tiba nanti pas di ruangan atau misalnya pas pulang baru lupa dikasih tahu ini. Bahwa dia bersinggungan atau tadi lakukan kebersihan atau Mm-mm. membersihkan eh, rumah, gudang gitu ya, tempat-tempat yang disinggahi si tikus ini dengan tidak menggunakan pelindung. Tapi yang pasti jangan menjadi sebuah kepanikan juga ya. Utamanya Betul. adalah cegah itu selalu lebih baik. Dan bentenginya dengan apa tadi? Imun tubuhnya kita harus baik. Pola hidup sehat balik-baliknya ya dok ya. Betul. Seperti yang saya jelaskan terakhir kali Iya, mengenai obesitas dan lain-lain ya. iya betul. Pola hidup sehat, makannya yang bagus gitu ya, makannya kemarin kita waktu itu bahas tentang protein gitu ya. Terus juga istirahat, olahraga gitu ya. Nah, ada ini nggak ada orang ya biasanya kalau ngomongin gini terus suplemen. Suplemen tambahan untuk tubuh. Perlu nggak sih untuk pencegahan penyakit seperti ini? Suplemen itu dibutuhkan ketika kita tidak bisa mencukupi kebutuhan harian kita. Hmm. Kebutuhan protein, kebutuhan makan, dan lain-lain. Kalau misalnya makanan kita cukup, teratur, sesuai takaran, ya, menurut saya suplemen tidak perlu sih. Ya. Kecuali emang pasien sendiri atau diri sendiri, misalnya diri sendiri emang kurang tidak nyaman, kondisi tubuh sedang capek nih, Hmm. habis kerja lama atau habis bergadang, ya suplemen mungkin boleh ditambahkan. Tapi Hmm. kalau misalnya kita fit-fit aja, hidup kita sudah sehat dan lain-lain, suplemen itu mungkin paling akhir. Oke. Vitamin-vitamin tertentu gitu dok. Dulu kan sempat waktu pandemi gitu. Oh vitamin ini, vitamin itu gitu. Kalau vitamin, sejujurnya kita kan sudah dapat dari makanan yang seperti saya bilang Ya. tadi, Mm-mm. ya. Tapi kalau misalnya emang tubuh merasa tidak fit, kayak misalnya lemes, nih, lagi lemas, Mm-mm. atau misalnya habis dari kerja semalaman, Mm-mm. atau misalnya habis olahraga, terus Mm-mm. kecapean, terlalu berlebih olahraganya, ya, atau sedang mengerjakan tugas yang terlalu berlebih, mau tambahan suplemen tidak menjadi masalah. Karena itu hanya untuk memenuhi saja. Oke. Em, Dulu kan kalau pas pandemi itu ada yang berjemur gitu ya. Berjemur sendiri ya, penting sekali ya. Itu Cuma menyebutkan vitamin D kan? vitamin D, cuma kan kalau di Indonesia sampai kan kalau di luar negeri itu kan dia jam pagi-pagi ya, jam Mm-mm. 7 sampai jam 10 atau jam 8 sampai jam 10. Cuma Mm-mm. kalau di Indonesia itu tergantung UV-nya. Paparan UV itu kan yang penting. Masanya UV di Indonesia ini mulai ada sekitar jam 10 sampai jam 1 siang. Sampai jam 3 atau jam 1. Nanti Oh. boleh cek ulang. Cuma Mm. kan kalau di Semarang sendiri kita sudah mau jadi apa? Kita kosong yang ada. Orang udah malas duluan. Dengan kondisi panas begini ya. Gitu. Ya. Iya. Jadi Gitu. kalau memang dibutuhkan gitu ya, boleh lah ya suplemen itu kalau kita memang tidak cukup kebutuhan vitaminnya di dalam tubuh kita. Tapi kalau memang kita merasa itu sudah cukup ya, ya nggak butuh lagi gitu untuk si suplemen ini. Oke, Dokter Max terakhir deh, rangkuman dari apa yang kita bahas atau pesan buat pendengar dari hantavirus ini yang kita bahas. Ya, yang jadi bahaya bukan hanya tikus sejujurnya, tapi partikel-partikel kecil dari kotoran urin dan tikus yang tidak terlihat mata ini yang paling berbahaya. Maka dari itu saya ingin masyarakat lebih mengerti tentang kebersihan lingkungan, ventilasi yang baik, dan Oh cara iya. membersihkan yang benar. Ya, itu untuk sangat penting untuk pencegahan penularan penyakit ini. Meskipun sangat jarang atau sangat kecil kemungkinan terkena. Ya, Iya. Walaupun kasusnya mungkin masih sangat kecil terjadi di Kota Semarang gitu ya, di Indonesia juga ada, tapi si virus ini sebetulnya ada di Indonesia. ada. Ada di Indonesia dan bisa menular ke manusia. Cuman tadi kita bisa mencegah itu. Gitu ya. Kita lalu lihat dulu fatalnya seperti apa, ininya seperti apa, tapi ternyata kita bisa mencegah itu dengan tadi jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungannya, ventilasi yang cukup itu ya untuk rumah gitu kan. Terus juga alat pelindung diri ketika Anda membersihkan atau bersih-bersih gitu. Tidak perlu panik, yang penting waspada.
Yes, tidak perlu panik, yang penting waspada, gitu ya. Jadi kalau melihat berita di luar yang semacam apa, kita sudah tahu kebenarannya seperti ini, sekarang nggak perlu panik, tapi waspada. Walaupun ini risikonya juga besar, tapi tetap waspada aja. Kalau Anda membutuhkan layanan kesehatan, kalau misalnya tadi semacam sesak nafas dan lainnya, langsung ke unit gawat darurat ya dok ya. Betul. Apalagi sesak nafasnya berat. Yap, langsung untuk ke unit gawat darurat untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Datang ke Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto juga bisa, di Jalan Dr. Cipto. Anda juga bisa lihat layanan yang disediakan di Panti Asuhan Dr. Cipto melalui eh, akun Instagramnya atau sosial medianya dari Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto. Dokter Max, terima kasih. Terima kasih. Iya, sampai ketemu ya dok ya. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Yes, sampai jumpa. Dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat buat setiap Anda. Sampai jumpa.